Tes dicoba. Halo. Halo. Nah ini. Halo. Ini masuk. Masuk suaranya ya. Suara masuk. Ini masuk. Ya, oke. Masuk suaranya ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada malam hari ini melanjutkan pengajian kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Mohon maaf kurang bisa istiqomah karena ada undangan-undangan ceramah di menjelang buka, ada undangan ceramah taraweh gitu ya, sehingga tidak bisa mengisi pengajian di Facebook ya. Dan alhamdulillah ini pada malam hari ini ada waktu untuk mengaji bab berikutnya. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa sholihin, khususan mu'alif hadzal kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Allamah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari wa ila hadratin jami'i masyayikh Ma'had Lirghaya wa abaina wa ummahatina wa jadina wa jaddatina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki bab faslun fi luzumil ihtiyati fi akhdid dini wa akhdil ilmi. Bab menjelaskan fi luzumil ihtiyati, dalam wajibnya, keharusannya berhati-hati, keharusan berhati-hati fi akhdid dini, dalam mengambil agama. Maksudnya agama di sini adalah pemikiran keagamaan, doktrin keagamaan gitu. Wa akhdil ilmi, dan mengambil ilmu. Jadi dalam mengambil pandangan keagamaan, dalam mengambil ilmu, sumbernya dari mana, gurunya siapa, gurunya itu track record atau CV-nya, kurikulum vitae-nya seperti apa, kita harus berhati-hati, berhati-hati dalam mengambil pandangan keagamaan, dari mana track record atau kurikulum vitae seseorang ulama, seorang pemikir, seorang ustadz itu seperti apa, kurikulum vitae-nya itu harus dilihat ya. Dan mengambil ilmu pengetahuan juga seperti itu. Wal inzari, dan juga membahas tentang warning atau ya menakut-nakuti an fitnati ahlil bid'ah,
dari fitnah ahli bid'ah, wal munafiqina dan orang-orang munafik, wal a'immati dan para pemimpin, al mudillina yang menyesatkan. Yalzimu wajib, harus, al ihtiyatu hati-hati, fi akhdil ilmi dalam mengambil ilmu pengetahuan. Fala ya'khudhu, maka janganlah seseorang itu mengambil an ghairi ahlihi, dari yang bukan ahlinya. Jadi kita harus hati-hati mengambil ilmu, belajar, sehingga kita atau seseorang itu tidak boleh mengambil ilmu dari selain ahlinya. Jadi kita itu tahu bahwa semua ilmu itu ada ahlinya. Ilmu agama ada ahlinya, ilmu kedokteran ada ahlinya, ilmu teknologi, sains, ilmu astronomi, ilmu biologi, fisika, kimia, dan semua musik juga, lalu kemudian ilmu administrasi, dan semua ilmu itu ada ahlinya. Nah, maka kita tidak boleh mengambil atau belajar ilmu dari yang bukan ahlinya. Nah, ini penting menurut saya. Statement Hadratus Syekh ini sangat relevan dari dulu hingga sekarang, apalagi sekarang ini era yang disebut dengan mautul ahli atau matinya kepakaran. Matinya kepakaran itu maksudnya adalah karena munculnya fenomena medsos, fenomena YouTube, lalu kemudian media maya yang online. Setiap orang, siapa saja itu bisa ngomong apa saja. Orang yang bukan ahlinya bisa ngomong sesuatu yang memang bukan ahlinya. Orang yang bukan ahli dalam agama, dia bisa ngomong tentang agama. Orang yang bodoh tentang pemikiran keagamaan, dia bisa fatwa tentang keagamaan di YouTube, di Facebook, di lini masa yang ada di online ya, yang ada di dunia maya. Kita melihat itu semua dan masyarakat itu mengkonsumsinya, mengkonsumsi dan alih-alih ingin mencari ilmu pengetahuan, misalkan pengetahuan agama di dunia maya, tapi ternyata dia mendapatkan ilmu dari yang bukan ahlinya, mendapatkan ilmu agama tapi bukan dari ahli ilmu agama. Nah, kalau yang ahli ilmu agama tentu saja standarnya adalah kita lihat kurikulum vitae-nya, ustadz, kiai, ulama, atau siapa saja yang memberi materi di YouTube atau di media online, itu dilihat dia mondok di mana, berapa lama, bagaimana pengetahuan nahwu sorofnya, pengetahuan kitab kuningnya, dan lain sebagainya. Nah itu, tapi kan kita melihat ada banyak orang yang istilahnya mendadak ustadz gitu ya, bicara tentang agama gitu. Nah ini yang akan dikhawatirkan. Fala ya'khudhu an ghairi ahlihi. Jadi tidak boleh kita mengambil ilmu itu dari yang bukan ahlinya gitu. Kalau yang bukan ahlinya itu pasti
sudah pasti akan banyak kekeliruannya. Kita belajar sama yang ahlinya saja boleh jadi masih ada potensi kekeliruan meskipun kecil gitu ya. Apalagi itu belajar dari orang yang bukan ahlinya, itu sudah pasti akan banyak kekeliruannya atau bahkan mayoritas keliru gitu. Karena bukan ahlinya. Makanya orang belajar ilmu itu kalau dalam ta'lim itu kan tulis zaman, harus memakan waktu yang lama gitu. Jadi ada orang kalau pengalaman para kiai-kiai di NU itu kan rata-rata mondoknya lama. Setelah mondok itu kadang khidmah gitu. Setelah khidmah, kalau nggak khidmah lanjut lagi kuliah S1, kuliah S2 sampai S3 gitu. Atau setelah selesai mondok juga mutolaah kitab sendiri gitu secara otodidak dan memperluas wawasannya. Dan itu sangat lama gitu ya. Nah, dalam konteks ini juga ada fenomena orang-orang yang mu'allaf gitu ya. Mu'allaf itu kan sepakat para ulama kalau orang baru masuk Islam, maka atau orang yang baru tobat, yang wajib dia lakukan adalah belajar bagaimana Islam, bagaimana baca Quran yang benar, itu belajar berbagai disiplin ilmu keislaman. Nah, setelah belajar sekian tahun menguasai, baru boleh mengajar gitu. Nah, ini ada fenomena mu'alaf ya, baru mu'alaf langsung ngajar. Nah, ini dia belum mengerti Islam, dipaksa untuk mengajarkan tentang keislaman. Nah, ini juga menurut saya fala ya'khudhu an ghairi ahlihi, dia belum ahlinya. Itu belum ahlinya tapi sudah mengajarkan. Jadi pandangannya dangkal, atau kalau nggak dangkal dia isi pengajiannya itu menyerang agama sebelumnya, mantan agamanya gitu. Dan itu menurut saya justru pengajian tidak seperti itu. Pengajian ya tidak untuk menyerang sana sini. Pengajian ya harus mendalami dan memperluas cakrawala pemikiran dan pengetahuan Islamnya gitu ya. Rawa meriwayatkan Ibnu Asakir anil Imam Malik, dari Imam Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Imam Malik. Apa yang dikatakan, la tahmilu, janganlah kamu membawa al-ilma, terhadap ilmu, an ahlil bid'ah, dari ahli bid'ah. Nah, jadi ahli bid'ah yang ini kata-kata ahli bid'ah atau bid'ah yang disebut oleh Fadlutus Syekh ini tidak bisa berdiri sendiri, harus dibaca bab sebelumnya tentang bid'ah gitu. Jadi sehingga tidak salah paham. Jadi kalau yang dimaksud bid'ah di kitab di bab sebelumnya itu kan bid'ah yang dolalah, itu kan bid'ah yang sama sekali tidak ada landasan. Itu landasan baik dari Al-Quran, hadis, sahabat, tabi'in, ataupun para ulama salafus soleh. Kalau ada landasan para ulama salafus soleh membolehkan itu kan bahwa itu baik, ya maka itu bukan bid'ah gitu. Dan yang namanya bid'ah dolalah itu ya kalau tidak ada di Quran hadis, tidak ada di sahabat, tidak ada di tabi'in, tidak ada di kitab-kitab karya ulama salafus soleh gitu. Nah, sehingga bid'ah sendiri oleh para ulama
dimasukkan dalam hukum taklifi yang ada 5. Ada bid'ah yang hukumnya wajib, seperti bid'ah hukumnya wajib itu apa? Belajar nahwu sorof, tajwid. Karena kalau dengan nahwu sorof itu kita bisa memahami dengan benar isi Al-Quran dan hadis. Itu wajib ternyata. Ini bid'ah tapi wajib. Lalu kemudian ada lagi bid'ah yang sunnah. Bid'ah yang sunnah itu apa? Bid'ah yang sunnah itu Hadratus Syekh mencontohkan membuat pondok pesantren, madrasah, sarana dan prasarana dakwah dan pengetahuan Islam. Itu sunnah gitu. Lalu kemudian yang ketiga yang makruh. Yang makruh itu dicontohkan menghiasi masjid dengan secara berlebihan gitu ya. Perhiasannya itu makruh. Lalu kemudian boleh. Nah, ini boleh nih banyak sekali, kayak misalkan kita banyak ya membaca Yasin, membaca dan macam-macamnya itu, tapi itu masuk sunnah juga. Kalau baca Yasin, membaca tawassul, membaca kirim sodako yang pahalanya itu untuk mayit, itu untuk orang tua kita yang sudah meninggal, itu sunnah ya. Dan kalau yang mubah itu dicontohkan bikin tempat rumah makan gitu, tempat makan, memperlebar tempat makan, atau membuat pakaian, model-model pakaian itu mubah gitu ya. Banyak sekali yang mubah gitu ya. Nah, yang haram itu dicontohkan itu mengikuti Qadariyah, Jabariyah dan Mujassimah. Itu. Ini yang diharamkan itu malah kalau menurut Hadratus Syekh. Dan perlu diingat bahwa bid'ah itu bukanlah hukum. Bid'ah itu bukan hukum. Karena di dalam kitab usul fikih manapun yang namanya hukum itu ya ada 5 itu. Wajib, ya kan, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada lagi yang menurut sebagian ulama ditambah lagi 6, jadi khilaful aula gitu. Khilaful aula itu berbeda dari keutamaan. Jadi ada seorang yang memilih 2 pilihan, yang satu utama, yang satu tidak utama, dia ambil yang tidak utama. Nah, itu khilaful aula. Tapi ya itu sebawahnya makruh ya, tidak haram juga gitu. Nah itu hukum itu hanya ada 5. Kalau bid'ah itu bukan hukum. Makanya ada yang bilang hukumnya bid'ah, salah. Bid'ah itu bukan hukum. Sekali lagi, kalau hukum itu kan di dalam usul fikih ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Nah, hukum taklifi itu yang tadi itu, yang ada 5 itu, ditambah satu lagi khilaful aula. Kalau bid'ah bukan hukum taklifi, juga bukan hukum wad'i. Hukum wad'i itu hukum yang kaitannya dengan syarat, rukun, ya kan, ilat itu, dan hal-hal yang terkait dengan prosedural gitu ya. Nah, itu hukum wad'i, dan itu pun tidak ada juga bid'ah itu. Artinya bagian dari bid'ah itu bukan juga bagian dari hukum wad'i. Gitu. Nah, lalu kemudian wala tahmiluhu, dan janganlah kamu membawa ilmu aman dari seseorang la yu'rafu, yang tidak diketahui seorang itu. Nah, ini bitolabi, dengan belajar atau mencari ilmunya. Jadi janganlah kamu membawa ilmu dari orang yang tidak diketahui orang itu belajar di mana gitu. Ya kan? Jadi nah ini penting banget ini. Jadi betapa pentingnya mencari guru gitu.
Nah ini la tahmiluhu amman la yu'rafu bitalabi. Jadi guru itu penting. Misalkan ada seorang mau mesantrenkan anak, di mana misalkan, oh di Lirboyo. Lirboyo itu kiainya siapa? Pasti begitu. Oh kiainya ini. Oh pendirinya misalkan Mbah Yai Abdul Karim. Mbah Yai Abdul Karim itu siapa? Mbah Yai Abdul Karim itu, oh iya, mesantrennya di Hadratus Syekh, bukan Hadratus Syekh, di Syekhona Khalil, Bangkalan. Oh, Mbak Yai Abdul Karim itu temannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sama-sama mesantren di Syekhona Khalil. Nah, Syekhona Khalil itu siapa? Gitu. Nah itu kan berarti kan jelas. Gitu. Nah, begitu juga contoh di pesantren-pesantren yang lain. Gitu. Jadi ini tantangan bagi kita yang melek teknologi ini juga. Banyak orang-orang yang mengkonsumsi pengetahuan dari online. Nah, bagaimana cara agar kita tidak terjebak dalam perangkap matinya kepakaran itu? Caranya ya boleh-boleh saja kita mengambil pengetahuan dari kiai, dari ulama, dari ustadz, dari online, boleh. Tapi syaratnya harus mengetahui kurikulum vitae seorang ulama itu, seorang kiai itu, seorang ustadz itu. Dia alumni mana, mondoknya di mana, sekolahnya di mana, kuliahnya di mana gitu. Harus diketahui. Nah, kalau masih abu-abu, ini siapa? Kiai ini atau ulama ini siapa? Itu belum terlacak misalkan, belum diketahui identitasnya gitu. Maka kita harus berhati-hati gitu. Jangan langsung mengkonsumsinya apa adanya gitu. Gitu. Jadi karena syarat mutlak menurut Hadratus Syekh mengambil ilmu itu ya dari orang yang diketahui belajarnya di mana gitu, bagaimana belajarnya, sejarahnya gitu. Makanya sebenarnya sejarah para ulama, sejarah para kiai itu sangat penting gitu, untuk mengetahui mereka itu belajarnya di mana, berguru di siapa gitu. Wala aman, dan janganlah mengambil ilmu dari seseorang yakzibu, yang bohong, fi hadisin nasi, dalam menceritakan manusia, wa in kana, meskipun ada seseorang itu yakzibu, tidak bohong, fi hadisi Rasulullah SAW, dalam menjelaskan hadisnya Rasulullah SAW. Nah, ya, jadi kalau bisa tidak boleh mengambil ilmu dari para pembohong gitu ya. Itu jadi ini agak berat gitu. Karena kalau bohong itu kadang hukum bohong itu macam-macam juga. Kalau bohong untuk kebaikan, itu kan, atau untuk menyelamatkan sesuatu yang jauh lebih besar, itu kan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ya. Menolak mafsadat, kerusakan yang besar itu harus diutamakan daripada mengambil kemaslahatan gitu. Tapi kalau ya memang aman yakdzibu fi hadisin nas ini, kalau saya pahami adalah seseorang yang memang karakternya gitu, pembohong itu karakternya gitu, sehingga bohong gitu. Nah, meskipun dia ketika menjelaskan tentang hadis Rasulullah tidak bohong gitu ya.
Warwa dan meriwayatkan Ibnu Sirin rahimahullahu, semoga Allah merahmati Ibnu Sirin. Hadzal ilmu, inilah ilmu, dinun, adalah agama. Ilmu itu agama, gitu ya. Ini menarik. Fangzuru, maka lihatlah atau angan-anganlah, telitilah, gitu ya. Aman, dari seseorang, ya'khuduna, yang kamu sekalian mengambil, dinakum, terhadap agama mereka, agama kalian semua. Jadi ilmu itu agama, maka kamu harus betul-betul berpikir, gitu. Harus melihat, gitu. Harus menganalisa, mengangan-angan seseorang yang kamu ambil, yang kamu ambil ilmunya, yaitu agamanya, agama kalian itu. Ini menarik sekali. Ilmu itu adalah agama, itu benar. Jadi kalau kita mengambil ilmu, ya contohnya ilmu fikih, ya, ilmu fikih madhab Syafi'i, mulai dari Takrib, Fathul Qorib, syarahnya itu Toseh, syarahnya lagi Bajuri, lalu kemudian naik lagi Fathul Mu'in, syarahnya I'anatut Thalibin atau Tarshihul Murtasidin, naik lagi apalagi Qul Yubi wa Umairah Hasyatani, lalu ada lagi Iqna itu syarahnya itu Bujaironi al-Khotib, atau ada syarahnya lagi Bujaironi al-Minhaj, atau Fathul Wahab disyarahi Khasiyah Jamal, lalu disyarahi lagi Bujairimi al-Minhaj, dan banyak lagi, Syarqawi, Tahrir, lebih tinggi lagi misalkan Al-Majmu' An-Nawawi yang berapa jilid, 20 jilid, lalu Ar-Raudhah, ya kan, 15 jilid, lalu kemudian ya banyak sekali. Itu kalau kita baca, gitu, baca kitab-kitab itu semua, lah itulah agama kita, gitu. Jadi agama, keberagamaan dan agama kita itu adalah dari ilmu kita. Jadi ilmu yang kita serap itu, lalu kemudian kita menjadi internalisasi dalam diri kita, lalu kita ejawantahkan dalam keseharian, dalam ibadah, gitu ya. Nah, itulah jadi keberagamaan atau agama itu adalah manifestasi dari ilmu yang kita dapatkan. Jadi itu berlaku ilmu apa saja. Jadi ilmu, bahkan ideologi lain pun begitu. Jadi kalau kita dalam beragama, misalkan karena kita gandrung mempelajari kitab-kitab fikih Syafi'i, ya, maka keberagamaan kita bermadhab Syafi'i, gitu. Kalau madhab yang lain, misalkan madhab Hanafi, kayak di Mesir itu kan ada sebagian Hanafi, mereka mempelajari kitab-kitab madhab Hanafi, maka keberagamaannya Hanafiyah. Maliki juga seperti itu. Atau kita melebar misalkan dalam konsep sosialis dan kapitalis, gitu. Orang yang gandrung dalam konsep-konsep ekonomi kapitalis, maka agama dia adalah agama kapitalisme, gitu. Begitupun orang yang gandrung dengan buku-buku sosialis, ekonomi sosialisme atau marxisme, gitu ya, maka agama dia itu adalah agama sosialis, agama marxisme. Begitupun juga agama kapitalisme, gitu. Atau agama-agama yang lain pun begitu. Jadi orang yang lahir dalam kondisi milieu, misalkan agama
Hindu artefak atau buku-bukunya tentang agama Hindu dan dia baca dari agama. Nah, dialah itu, ilmu itulah agamanya gitu. Jadi bisa kita perlebar. Dan ilmu adalah agama. Ini bisa kita jelaskan dalam spektrum dan dalam berbagai ilmu, dalam berbagai disiplin ilmu, dalam berbagai agama dan berbagai madhab gitu. Jadi ilmu adalah agama gitu. Makanya orang yang tidak beragama, kalau tidak salah ya, Muhammad Arkon itu orang Aljazair yang pemikir Muslim yang tinggal di Prancis. Dia mengatakan orang yang tidak beragama, ketidakberagamaannya itu adalah agamanya. Ad-dinu alladini, alladini itu dinnya gitu. Ketidakberagamaan itulah agamanya gitu. Sama seperti orang yang ateis gitu. Dia punya ideologi ateis. Maka ideologi ateisnya itulah agamanya dia. Sama seperti Marxisme atau sosialisme punya ideologi sosialisme, maka itulah agamanya. Itu kalau kita kembangkan ya, fahadal ilm dinun, itu seperti itu. Karena apa? Karena agama itulah yang menjadi weltanschauung gitu, menjadi world view, atau menjadi way of life, atau menjadi pandangan hidup dia gitu. Dan itu adalah ilmu pengetahuan yang dia serap gitu. Apa saja gitu. Makanya harus hati-hati gitu kata-kata Tusen itu. Gitu, mantap ya. Warwa, dan meriwayatkan Ad-Dailami, Imam Dailami an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi Ad-Dailami dan Ibnu Umar, marfu'an, meriwayatkan hadis marfu, berupa hadis marfu. Apa yang dikatakan? Al-ilmu, ilmu, dinun adalah agama. Ini hadis marfu, ilmu itu adalah agama. Wassolatu, adapun sholat, dinun adalah agama. Fangduru, maka telitilah, analisalah, atau lihatlah dulu, aman dari seseorang, ya'khuduna, yang kamu sekalian mengambil, hadal ilma, inilah ilmu. Wa kaifa, dan bagaimana, tusalluna, kalian sholat, hadis sholata, inilah sholat. Fa innakum, maka sesungguhnya kamu sekalian, tus'aluna, akan ditanya kamu sekalian itu yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Fala tarauhu, maka janganlah kamu sekalian meriwayatkan ilmu, illa amman, kecuali dari seseorang, tahaqqaqat, yang mantap, yang nyata, ya kan, ahliyatuhu, keahlian seseorang itu. Bi ayakuna, gambarannya seseorang itu ada minal uduli, dari golongan orang-orang yang adil, as-siqati, yang dapat dipercaya, al-muttaqina, yang takwa. Nah, ini hadis Nabi. Jadi ilmu itu adalah agama. Jadi kalau kita mempelajari pengetahuan, pemikiran, apa saja itu, sedikit atau banyak, dia akan mempengaruhi kita gitu, dan akan terinternalisasi, lalu kemudian terrefleksi
kan teorinya kan gitu. Ilmu itu transfer knowledge gitu. Transfer knowledge itu bisa dari guru ke murid, bisa dari ideolog ke pengikutnya, lalu kemudian bisa dari dia baca sendiri, baca dari kitab, dari buku itu. Nah, itu transfer knowledge. Setelah transfer knowledge baru kemudian internalisasi. Nah, internalisasi dalam diri. Setelah internalisasi itu living values education, ya, living value. Jadi dia menghidupkan, ya, membiasakan, ya, mengejawantahkan secara kebiasaan dan dibiasakan gitu. Jadi ilmu yang sudah terinternalisasi diejawantahkan dalam perilaku. Nah, setelah perilaku itu diejawantahkan dengan sering gitu, berkali-kali, menjadi nilai. Nilai itu menjadi karakter seorang itu. Nah, itu ilmu. Jadi orang misalkan belajar tasawuf tentang kesabaran, tentang menata hati, tentang pentingnya hidup saling hormat menghormati dengan tetangga gitu ya, menjaga perasaan, tidak menyinggung, tidak mudah menyakiti hati gitu. Nah, itu dia baca gitu, dia baca pandangan-pandangan yang baik itu. Kalau kemudian masuk ke dalam dirinya, internalisasi, lalu kemudian dia jawantahkan dalam keseharian, dia mencoba sabar, wise, lalu kemudian menghormati seorang, menjaga perasaan seseorang gitu ya. Nah, dan itu terus-terusan dilakukan menjadi karakter. Dan itulah agamanya gitu loh. Nah, sholat itu agama. Nah, sholat juga agama. Nah, maksudnya sholat agama itu menurut saya yang pertama, sholat itu cermin dari agama. Pertama, kita mempelajari sholat itu dari kitab yang mana. Itu kalau misalkan kita belajar sholat itu dari madhab Syafi'i, maka sholat kita dengan cara Syafi'i. Kalau kita membaca dan belajar kitabnya Hanafi, ya nanti sholat kita versi Hanafi, Maliki ya Maliki, Hambali ya Hambali, seperti itu. Karena banyak perbedaan. Kayak misalkan contoh saja, kalau Imam Syafi'i soal wudhu, kalau suami sudah wudhu, bersentuhan kulit dengan istrinya, batal wudhunya. Nah, tapi kalau madhab yang lain, bersentuhan kulit dengan istrinya tidak membatalkan wudhunya gitu. Ini perbedaan tafsir dari ayat Al-Quran, la yamassuhu itu ya, illal mutahharun. Jadi massu itu janganlah kamu menyentuh itu ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, massu itu bersentuhan kulit saja sudah massu itu. Kalau menurut madhab yang lain, massu itu al-jima gitu. Yang membatalkan wudhu itu kalau jima gitu, kalau berhubungan seks suami dan istri gitu. Sehingga kalau belum jima itu belum membatalkan wudhu. Nah, itu sudah berbeda gitu. Belum yang lainnya gitu. Itu satu. Yang kedua, pengertian sholat itu adalah agama, juga adalah pemahaman tentang substansi dari sholat itu. Itu ada orang yang mengatakan kok ada seorang sholat tapi STMJ, ada STMJ, sholat terus maksiat jalan, itu ada gitu ya. Itu gimana? Padahal ada Quran, as-sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat itu mencegah hal-hal yang keji dan mungkar. Tapi kok ini maksiat masih jalan saja meskipun sholat. Nah, itu kan. Nah, ini itu juga cermin dari cara seseorang memahami sholat gitu.
Nah, kalau misalkan sholat itu dipahami hanya untuk menggugurkan kewajiban, gitu ya, sudah sholat menggugurkan kewajiban saja, maka akan STMJ gitu. Sholat terus maksiat jalan, karena niat sholatnya itu hanya untuk menggugurkan kewajiban. Tapi kalau sholat itu nah itu agamanya gitu. Kalau sholat itu tidak sekedar gitu, tidak sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja, akan tetapi sholat itu adalah media kita liqa rabbi, itu tujuannya untuk menghadap dan sowan kepada Gusti Allah, itu bertemu Allah, berjumpa terhadap Allah, dan kita menyadari bahwa kita itu setiap saat, setiap detik, setiap menit itu selalu berada di dalam pengawasan Allah gitu. Jadi sholatud daim, ada istilah begitu, sholat sepanjang masa. Itu maksudnya adalah ketika kita sholat dalam pengertian syariat itu 5 waktu atau tambah sunnah, taraweh, witir, dan hajat dan lain-lain. Selain itu gitu ya, bahwa kita itu sholat daim, sholat sepanjang masa, artinya kita sowan kepada Allah secara sepanjang masa, bahwa Allah itu melihat kita gitu. Jadi ada sebuah hadis, redaksinya agak lupa, jadi gini, jadi fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kalau kamu tidak melihatnya, maka ingatlah bahwa Dia, maksudnya Allah, itu melihatmu gitu. Jadi kita seakan-akan melihat Allah meskipun kita tidak melihatnya, bahwa ingatlah bahwa Allah itu melihat kita. Jadi sholatnya itu sepanjang masa, lalu kemudian ketika sholat secara syar'i itu adalah media asyik masuk. Kalau bahasanya Imam Al-Ghazali di dalam Mishkatul Anwarnya, sholat itu adalah asyik masuk seseorang bersama kekasihnya, yaitu Tuhan. Nah itu jadi sholat adalah agama. Jadi agama seseorang dalam sholat itu tergantung pemahaman seseorang terhadap sholat itu sendiri gitu. Makanya harus Hadratus Syekh sekali lagi mengingatkan, fangduru amman ta'khuduna hadzal ilm. Itu kalau jadi dari siapa seseorang itu yang kamu ambil ilmunya itu gitu. Ya kalau di dalam perspektif NU, di perspektif ahli sunnah, kalau pengertian sholat, ya, sholat itu ada sholat eksoterik, ada esoterik. Sholat ada lahiriah, ada batiniyah. Ada aspek fikihnya, ada aspek tasawufnya. Nah itu baru keren. Nah tapi kalau ada orang yang hanya fikihnya saja, sehingga orientasinya sholat itu hanya untuk menggugurkan kewajiban. Nah, amman ta'khuduna hadzal ilm. Dari mana kamu, dari siapa kamu ngambil ilmu itu? Itu. Nah, sehingga kamu melakukan sholat seperti apa itu ya tergantung ilmu tentang sholat itu sendiri, gitu kan?
Nah, nanti kelak kalian akan diinterogasi, akan ditanya di hari kiamat gitu. Akan ditanya nanti itu tanya sampai pada pemahaman, lalu kemudian dari mana ilmu yang kamu dapat gitu. Sehingga dalam satu keterangan bahwa ada syafaat kubro, ada syafaat suhro. Jadi kalau syafaat kubro itu syafaat yang Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu berikan kepada umatnya, itu syafaat kubro. Tapi ada syafaat suhro. Syafaat suhro itu pertolongan dari para aulia, para sholihin, para ulama, para guru-guru kita yang dekat dari dekat kepada Allah gitu. Ketika kita diinterogasi, mondok di mana? Oh, mondok di misalkan Tebu Ireng atau Lirboyo atau Al-Amin atau pondok-pondok yang lain. Oh, siapa Bu kiainya? Oh, kiainya ini. Oke, nah terus nanti akan dipanggil. Oh iya, itu muridku gitu. Itu bisa mensyafaati. Gitu. Nah, ini penjelasan di sini ya. Jadi akan ditanya kelak, dari mana kamu mendapatkan ilmu itu? Oh, dari si A. Si A-nya akan dipanggil kalau misalkan oh iya benar, ilmu itu dari saya. Ternyata beliau min auliyaillah, bisa mensyafaati gitu. Warwa dan meriwayatkan Imam Muslim fi sahihihi, di dalam sahih Muslim, kitab hadis, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda atau berkata, saya kunu, akan ditemukan, fi akhiri ummati, di akhir umatku, unasun, manusia, yahdusunakum, yang unas itu, manusia itu menceritakan kepada kamu sekalian, sesuatu, lam tasma'u, yang kamu sekalian belum pernah mendengarkan, antum, ya kalian gitu. Wala aba'ukum, dan bukan, tidak pernah juga bapak-bapak kamu sekalian itu mendengarkan. Fa iyyakum wa iyyahum, takutlah kamu sekalian terhadap manusia semacam itu. Nah, jadi di akhir periode umatnya Nabi Muhammad nanti akan ada, katanya, seseorang itu menjelaskan sesuatu yang belum pernah kita mendengarkannya, dan bapak-bapak kita juga belum pernah mendengarkannya gitu. Maka takutlah kepada mereka ini, atau waspadalah gitu ya. Contohnya ya, ini contoh saja kalau pemahaman saya. Jadi dulu di kitab-kitab klasik itu, ya kan, sampai ke Nabi Muhammad itu ada perintah atau ada statement Nabi yang membolehkan ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Memang dulu, kata Nabi, saya pernah melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang saya perintahkan, silahkan kalian ziarah kubur. Nahaitukum itu nahi, fazuruha ini amar. Nah, amar ini datang kemudian ini menasakh terhadap nahi sebelumnya, yaitu mansukh. Jadi diamandemen, direvisi, sehingga fazuruha, silakan ziarah kubur. Nabi juga mempraktikkan ziarah kubur, ya kan? Nabi ziarah kubur
Lalu kemudian itu di semua kitab-kitab hadis itu ada itu penjelasannya, ada semua hadisnya itu. Dan di penjelasan kitab-kitab klasik itu dari abad 2, 3, 4, 5 itu ada semua. Lalu kemudian tiba-tiba abad ke-8 lalu abad ke-19 yang Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi melarang ziarah kubur. Gitu. Mengharamkan ziarah kubur. Mereka membuli orang ziarah kubur itu kuburiyun. Kuburisme gitu. Jadi ngenyek atau membuli orang-orang yang ziarah kubur itu kuburiyun, ahlul kubur, musyrik. Seperti itu. Nah, ini ya kan? Ini baru datang kemudian. Kalau misalkan Ibnu Taimiyah memang berkata seperti itu kan berarti kan baru abad ke-9 atau 8. Atau yang paling mutakhir Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab, abad ke-19. Ini kan perkataan bahwa ziarah kubur itu dilarang, dibuli dengan kuburiyun, ahlul kubur, musyrik dan lain sebagainya. Ini kan termasuk malam tasma'u antum wala aba'ukum, termasuk sesuatu yang kalian itu belum pernah mendengarnya, dan bapak-bapak kamu sekalian itu generasi-generasi sebelum kita ini tidak pernah mendengarkan itu gitu. Padahal bapak-bapak kita semuanya itu, dan kita juga gitu, itu taunya bahwa ziarah kubur itu diperbolehkan gitu kan. Nah, ternyata ini ada orang baru datang menyampaikan sesuatu yang belum pernah kita dengar, yaitu mengharamkan ziarah kubur. Nah, itu contohnya gitu. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Nah, wa fi Sahih Muslim, dan di dalam Sahih Muslim Aidon juga inna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah beridai Abu Hurairah, sesungguhnya Abu Hurairah yaqulu berkata, qala berkata atau bersabda Rasulullah SAW, Rasul, yakunu akan ada fi akhir zamani, di akhir zaman, dajjaluna adalah dajjal, kadzabuna yang tukang bohong, tukang menyebar hoax, ya'tunakum, ya kan? Dajjalun itu mendatangi kalian semua, ya kan? Minal ahadisi, dari hadis-hadis, dari cerita-cerita, mimma, dengan sesuatu, lam tasma'u, yang kalian itu tidak pernah mendengarkannya, antum, ya kalian semua, wala aba'ukum, dan bapak-bapak kamu sekalian juga belum pernah mendengarkan. Wa iyyakum wa iyyahum, ya ini sama dengan di atas, maka waspadalah atau takutlah kamu sekalian terhadap mereka ini, dajjalun kadzabun ini, la yudillunakum, dan janganlah dajjalun itu menyesatkan, jangan sampai dajjalun itu berhasil menyesatkan kamu sekalian, wala yaftanunakum, dan janganlah dajjalun itu berhasil juga memfitnah kamu sekalian. Ini sebenarnya redaksi lain dari yang di atas. Jadi orang-orang yang menyebarkan penjelasan narasi sesuatu yang belum pernah kita dengarkan, dan juga nenek moyang kita juga belum pernah mendengarkan ini, jangan sampai mereka berhasil menyesatkan kita dan membuat fitnah di tengah-tengah kita. Dan mereka adalah ciri-ciri dajjal, dajjalun gitu ya. Lalu kemudian wafi Sahih Muslim, dan di dalam kitab Sahih Muslim Aidon juga, an Amr bin Al-As, dari Umar bin Al-As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Amr bin Al-As, qala
Amr bin Al-As berkata, inna fil bahri, sesungguhnya di dalam lautan, syayatinu, setan-setan, masjunatun, yang dibui, au thaqoha, yang mengikat, ya, mengikat terhadap syayatin itu Sulaiman bin Daud, Nabi Sulaiman bin Daud. Daud juga nama Daud, Nabi ya. Jadi Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman. Nah, yushiku, yang cepat atau hampir terjadi, antakhruja, di mana syayatin itu keluar, fatakra'u, kemudian syayatin itu membaca, ala nasi, kepada manusia, membaca Qur'anan, terhadap Qur'an. Qala, berkata An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati Imam An-Nawawi. Apa yang dikatakan Imam An-Nawawi terhadap hadis ini? Maknahu, makna dari bahwa syayatin itu akan keluar membaca sebentuk Quran terhadap manusia, itu maknanya adalah antakroa, setan itu membaca syai'an, terhadap sesuatu, laisa, yang sesuatu itu bukanlah biqur'anin, termasuk Al-Quran. Wadakulu, dan setan itu berkata, innahu, sesungguhnya syai'an, sesuatu yang dibaca itu, Qur'anun, adalah Qur'an. Liyuh ribahu, supaya setan itu menganehkan, setan itu membikin manusia itu membikin sesuatu yang bukan Quran itu dianggap Quran atau dikatakan Quran, biar aneh. Siapa yang aneh? Awam nasi, terhadap orang-orang awam manusia. Nah, maksudnya gini. Jadi dalam hadis ini katakan di dasar lautan itu terdapat setan-setan yang dibelenggu, dipenjara oleh Nabi Sulaiman bin Daud. Nah, kelak itu nanti akan keluar. Mereka membaca yang oleh setan itu dikatakan bahwa itu Quran, membaca Quran katanya terhadap manusia. Nah, maksudnya menurut Imam Nawawi, setan itu membaca sesuatu yang sebetulnya bukan Quran, tapi dia anggap atau membohongi manusia bahwa itu Quran. Tapi aneh gitu, kok Quran kok bacanya seperti itu. Dan itu memang agar orang-orang awam itu terpukau, merasa aneh gitu, merasa aneh. Nah, ini jadi kan ada orang-orang yang sekarang ini mendengung-dengungkan hadis ya, agama orang yang beragama itu, agama itu aneh dan akan dianggap aneh, kan gitu ya. Orang-orang yang agak keras itu menganggap bahwa dia berpegangan pada satu hadis, agama itu aneh gitu. Dan akan orang yang mengikuti agama itu akan dianggap aneh, kan seperti itu. Nah, padahal memang setan itu ingin menciptakan keanehan gitu. Menciptakan keanehan di masyarakat pada umumnya, manusia pada umumnya. Jadi yang misalkan saya membaca itu kayak di narasi-narasi kalangan ekstremis yang cenderung ke teroris itu menganggap bahwa mereka itu tindakannya itu dianggap aneh gitu.
gitu kan. Padahal itu agama, memang agama aneh gitu ya. Dan mereka yang mengikuti agama itu ya juga aneh, dan dengan keanehan itu mereka bangga karena memang ada hadisnya, katanya mereka begitu. Padahal di sini jelas bahwa yang menjadikan aneh itu setan gitu. Jadi menjadikan keanehan yang menyesatkan, yang membuat kerusakan, merugikan gitu. Ya itu tetap itu setan. Setan itu ya berarti ya bukan agama gitu. Kayak misalkan ya minal ghuraba kan gitu-gitu, ada narasi seperti itu. Jadi ekstremisme itu punya pandangan ya bom bunuh diri. Misalkan bom bunuh diri itu boleh, bahkan nanti kelak nanti akan mendapatkan bidadari, 70 bidadari gitu. Sehingga orang yang bom bunuh diri ini dinarasikan oleh mereka itu sebagai pengantin. Kenapa sebagai pengantin? Calon pengantin itu calon orang yang akan bunuh diri atas nama jihad yang salah kaprah ini. Kenapa dianggap calon pengantin? Karena begitu mati katanya, itu dia jadi pengantin bersama bidadari gitu. Nah, ini salah kaprah. Dan itu menganggap bahwa seperti itu menurut mereka itu agama. Dan oleh sebagian besar manusia, masyarakat muslim itu aneh gitu kan. Kok agama seperti itu, kan aneh gitu. Nah, menurut mereka gitu, bahwa keanehan itulah agama gitu. Padahal keanehan itu ya diciptakan oleh setan gitu. Dianggap bahwa itu bom bunuh diri itu benar itu berdasarkan Al-Quran, padahal itu tidak berdasarkan Al-Quran, tapi berdasarkan sesuatu yang sebetulnya bukan Al-Quran, tapi seolah-olah Al-Quran. Karena aslinya Al-Quran itu wala taqtulu anfusakum. Jadi janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Jadi bunuh diri itu adalah dosa yang paling besar gitu. Sebab bunuh diri itu adalah dia berbuat maksiat, berbuat dosa besar yang tidak ada kesempatan untuk taubat. Mungkin orang berbuat dosa yang lain, misalkan zina atau judi atau minum-minuman khamr misalkan, tapi masih ada waktu untuk taubat, ya kan? Tapi kalau orang bunuh diri itu ketika bunuh diri mati, dia tidak ada waktu untuk taubat. Memang dia mati dalam keadaan su'ul khotimah gitu. Nah itu, dan itulah kalau menurut saya bahaya. Ada orang-orang yang membajak tanda kutip ayat-ayat Al-Quran gitu, dengan pemahamannya yang dangkal, yang salah kaprah gitu ya, salah kaprah, dan dianggap bahwa pemahamannya itu adalah Al-Quran, padahal itu syai'an laisa bi Quran, itu sesuatu yang bukan Quran sama sekali, itu yang justru merusak peradaban manusia. Warwa, dan meriwayatkan At-Tabrani, Imam Tabrani, an Abi Darda, dari Abi Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abi Darda. Apa yang dikatakan, inna akhwafama, sesungguhnya lebih
ditakuti sesuatu yang lebih ditakuti. Akhafu, yang aku takuti, ala ummati, atas umatku, al a'immatu, adalah para pemimpin, al mudilluna, yang menyesatkan. Nah, jadi sesungguhnya sesuatu yang lebih aku takuti, katanya, terhadap nasib umatku itu adalah imam-imam, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Jadi pemimpin itu, ya kan, secara jujur kita, sebagaimana Hadratus Syekh jelaskan sebelumnya, bahwa setiap masa itu orang awamnya itu jauh lebih besar, lebih banyak dari orang yang alimnya, gitu kan? Nah, karena itu orang-orang awam ini, ya kan, itu pasti akan mendengarkan, akan mengikuti fatwa dari pemimpinnya, pendapat dari pemimpinnya, ya kan, arahan dari pemimpinnya, gitu. Karena mereka awam, gitu. Sehingga, gitu kan, pemimpin-pemimpin ini sentral, fungsinya, gitu, sentral, pengaruhnya, gitu, sentral, karena ucapannya akan didengar, akan diikuti. Kalau menyesatkan, ya akan membahayakan. Nah, pemimpin-pemimpin ini justru, ya, bukan hanya pemimpin-pemimpin keagamaan, tapi juga pemimpin politik, pemimpin pemerintahan, seperti itu. Ya, kita melihat semua fenomena sekarang, ya, itu ada yang merugikan bangsanya sendiri, membela bangsa orang lain, seperti lilin, gitu ya. Nah, padahal kalau dalam perspektif Islam itu, ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijar. Jadi yang dijaga pertama itu secara gradasi, itu yang pertama diri kita sendiri, itu harus dijaga, harus dipenuhi kebutuhan dan lain. Setelah itu keluarga, itu keluarga. Jadi kita, keluarga dijaga. Setelah keluarga itu baru tetangga, itu tetangga, lalu kemudian baru negara, gitu, negara sendiri, gitu, dijaga, gitu. Sebelum kita memikirkan negara lain, itu harus memikirkan betul secara tuntas nasib negara kita sendiri, gitu. Jangan sampai kita membela negara orang lain, negara kitanya malah justru terpuruk. Nah, ini tidak Islami sama sekali. Karena Islam itu harus secara gradatif, secara bertahap, itu yang seperti tadi itu, menjaga diri sendiri, keluarga, tetangga, negara, gitu. Nah, setelah negara kita selesai, gitu, makmur, subur makmur, loh jinawi, ekonominya, keamanannya dan sebagainya, baru bisa memikirkan negara lain, gitu. Nah, ini sih jangan sampai memikirkan negara lain, negara kitanya justru dirugikan. Nah, itu. Nah, jadi atas nama apapun, kalau hal-hal yang merugikan, ya itu tidak dibenarkan, gitu. Atau bahkan merusak, gitu ya, gonjang-ganjing dan itu. Jadi mafsadat dan madharat juga itu harus dilihat, gitu. Dan khususnya bagi bangsa kita sendiri, sehingga al-a'immah
para pemimpin itu ketika menjadi pemimpin ya harus menjadi negarawan. Itu sudah move on atau pensiun dulu dari politisinya, harus jadi negarawan, harus melihat betul demi kepentingan bangsa gitu. Karena itu sebetulnya di dalam sumpah jabatan, kalau kita googling di Google itu kan ada sumpah itu, sumpah jabatan tuh ya sambil diletakkan Quran yang Muslim, yang Nasrani diletakkan Injil misalkan. Nah itu ya, itu kan sumpahnya itu harus mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan golongan ataupun kepentingan pribadi. Nah itu baru negarawan gitu. Kalau masih mementingkan apapun atas nama apapun, lebih mementingkan kelompok daripada mementingkan negaranya, itu berarti masih politisi, belum menjadi negarawan. Kalau sudah disumpah berarti ya sudah, mestinya harus sudah menjadi negarawan gitu. Warwa dan meriwayatkan Imam Ahmad an Amr dari Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Umar. Inna akhwafama, sesungguhnya sesuatu yang lebih ditakutkan, akhafu yang aku takuti, ala ummati terhadap umatku. Apa yang sesuatu yang lebih aku takutkan itu? Kullu munafikin, setiap orang munafik. Alimul lisani, yang pandai ngomong, pandai berbicara. Nah ini di dalam redaksi hadis ini dari Umar ini, jadi yang paling ditakuti gitu, itu orang munafik yang pinter ngomong. Jadi munafik itu kan hadis Nabi kan mengatakan ciri-ciri munafik itu 3. Ketika ngomong bohong, ketika ketika diberi amanat khianat, gitu kan. Ketika berjanji mengingkari, gitu ya. Nah itu munafik gitu. Nah jadi kalau orang munafik itu digambarkan oleh Imam Al-Ghazali itu inkonsisten, lalu kemudian muka 2 gitu. Atau juga bisa juga ciri orang munafik itu ngadep rai mungkur ati, itu. Jadi inkonsisten tuh ciri orang munafik. Kalau menguntungkan bagi dirinya boleh gitu, tapi kalau tidak menguntungkan bagi dirinya ya boleh jadi dia ngomong tidak boleh gitu. Nah itu, dan pandai bicara. Nah orang pandai bicara ini banyak ya, pandai bicara, tapi substansi omongannya itu kadang nggak ada isinya, kadang itu kan bulet gitu biasanya. Nah itu yang ditakutkan dari Umar bin Khattab ini. Jadi kalau alimul lisan itu biasanya qalilul amal. Jadi banyak ngomong tapi sedikit amalnya, sedikit kerjanya. Ini yang ditakutkan ya, munafik dan pandai bicara. Hanya bisa menata kata tapi tidak bisa menata kota, katanya gitu ya. Nah ini yang ditakutkan katanya menurut Umar gitu ya. Jadi yang hebat ya alimul lisan dan alimul qalbi wal amal gitu. Yang hebat itu pandai retorika,
pandai bicara, tapi juga aplikasinya kerjanya bagus, gitu kan, wawasannya bagus. Nah itu yang ideal. Tapi yang dimaksud Umar ini alimul lisan saja, hanya bisa ngomong saja, omdo gitu. Sementara kerjanya nihil gitu, atau kerjanya minim gitu ya. Qala, berkata Al-Munawi, Imam Munawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati Al-Munawi. Nah, Al-Munawi menafsirkan ay kathiri ilmil lisani, artinya banyak ilmu retorikanya, jahilil qalbi, bodoh hatinya, wal amali, dan bodoh amalnya atau minus amalnya. Jadi banyak retorika, kepekaan sosial, jahilil aqli itu tidak ada gitu, dan nihil prestasi, nihil amal. Nah, itu yang ditakutkan oleh sahabat Umar. Itu maksud dari alimul lisan itu. Al-Munawi jelaskan lagi di sini. Ittakhadha, di mana munafik itu mengambil al-ilma, terhadap ilmu, hirfatan, terhadap pekerjaan. Jadi ilmu itu diambil untuk sebuah pekerjaan. Yata'akkalu, di mana munafik itu mencari makan biha, dengan ilmu, dengan pekerjaannya itu, wa ubbahatan, dan kesombongan, yata'azzaju, yang membuat mulia, biha, dengan hirfah, dengan pekerjaan itu. Jadi ilmunya itu hanya untuk mencari makan dan untuk mencari popularitas gitu. Yad'u, munafik itu mengajak an-nasa, terhadap manusia, ilallahi, kepada Allah Ta'ala, wa yafirru, sementara munafik itu lari, huwa, yaitu munafik, minhu, dari Allah. Nah, jadi dia mengajak manusia ke jalan Allah, tapi dia sendiri lari dari Allah. Warwa, dan meriwayatkan At-Tabrani, Imam Tabrani, an Ali, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Ali, apa yang dikatakan Ali, ini sesungguhnya aku la atakhawwafu, aku tidak akan takut, min ummati, dari umatku, mukminan, seorang mukmin, wala musyrikan, dan juga tidak takut terhadap orang musyrik. Fa'amal mu'minu, maka adapun orang mukmin, yahjizuhu, maka mencegah ya terhadap orang mukmin, imanuhu, imannya orang mukmin sendiri. Wa amal musyriku, adapun orang musyrik, fayuqmi'uhu, maka memaksa ya terhadap orang musyrik itu, kufruhu, kekufurannya orang musyrik. Nah, itu tidak aku takuti gitu. Seperti itu tidak aku takuti. Walakin atakhawwafu, akan tapi aku takut, alaikum, atas kamu sekalian, munafiqan, terhadap orang munafik, alimal lisani, yang pandai bicara, yang pandai retorika. Nah, yaqulu, berkata munafik itu, ma, terhadap sesuatu, ta'rifuna, yang mereka ketahui, wa ya'malu, dan mereka yang munafik itu melakukan apa? Mengamalkan, ma, terhadap sesuatu, tunkiruna, yang kalian semua mengingkarinya. Nah, ini menarik. Sahabat Ali ini. Jadi sahabat Ali itu tidak takut, katanya, kalau orang mukmin itu dikekang oleh imannya, orang musyrik itu
dipaksa oleh kekufurannya itu tidak takut gitu ya. Karena memang seperti itu orang mukminnya gitu. Tapi yang aku takuti, kata sahabat Ali itu, dari kamu sekalian itu orang munafik yang pandai bicara. Dia berkata apa yang dia ketahui, tapi dia melakukan sesuatu yang diingkari kamu sekalian. Artinya berkatanya indah gitu ya, tapi dia melakukan sesuatu yang merusak, melakukan sesuatu yang kalian semua mengingkarinya. Jadi kata-katanya indah tapi eksekusinya sesuatu yang diingkari. Artinya ya saya akan memberantas lokalisasi misalkan, contohnya indah tapi di realisasinya ya enggak gitu ya, gitu ya, membiarkan gitu misalkan, contoh saja gitu ya. Wa'an Ziyad bin Hadir, dari Ziyad bin Hadir rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati Ziyad bin Hadir. Qala, berkata Ziyad, qala, berkata li kepadaku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Umar bin Khattab. Apa yang dikatakan? Hal ta'rifu, apakah kamu tahu ma terhadap sesuatu, yahdimu, yang sesuatu itu dapat merobohkan al-Islam, terhadap Islam. Nah, jadi Umar bin Khattab berkata kepada Ziyad, apakah kamu tahu tentang sesuatu yang dapat merobohkan Islam? Nah, qultu, aku menjawab atau aku berkata, la, tidak. Saya belum tahu, saya tidak tahu. Qala, nah Umar bin Khattab berkata, ya dimuhu, merobohkan atau merusak terhadap Islam, zalatul alimi, adalah terplesetnya orang alim, maksudnya terpleset lidahnya orang alim gitu ya. Wajidalul munafiqi, dan perdebatannya orang munafik bil kitabi, terhadap Al-Quran. Wa hukmul a'immati, dan ketetapan hukumnya para pemimpin al-mudillina, yang menyesatkan kamu sekalian. Nah, jadi yang menghancurkan Islam itu terplesetnya orang alim. Jadi pandangannya itu ternyata salah gitu. Ya, maksudnya tidak sesuai dengan koridor gitu ya. Dan perdebatannya orang munafik tentang Al-Quran. Dan yang ketiga, ketetapan hukum para pemimpin yang menyesatkan. Ya, demikian pengajian kita pada malam hari ini, dicukupkan. Singkat cerita, pesan dari Hadratus Syekh di dalam hadis, di dalam bab ini adalah marilah kita belajar, terus belajar, menimba ilmu pengetahuan dari manapun pengetahuan itu berada dan bersumber. Akan tetapi kita harus cross check, harus melihat sumber dan ilmu itu berasal. Kalau ada dari manapun, dari offline maupun online, yang memfatwakan pandangan keagamaan atau pemikiran keagamaan, maka kita harus melihat siapa orang itu, kurikulum vitae-nya seperti apa, mondok di mana, kapasitas keilmuannya seperti apa. Karena identitas atau kurikulum vitae seseorang itu akan berpengaruh terhadap apa yang dia katakan, akan berpengaruh terhadap pengetahuan yang dia ucapkan.
atau pemikiran yang dia lontarkan. Demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.